Stellar Transformations, episode 276. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan menggunakan arai api pemurnian elemen penyegel, Kaisar Iblis Peng dan mereka tidak takut Qin Yu dan Hei Yu akan mampu melarikan diri. Aoku langsung melangkah maju dan menyingkirkan arai ilusi emas mendalam. Arai itu mudah disingkirkan. Setelah melihat Kaisar Iblis Peng dan ketiga orang lainnya masuk, Qin Yu hanya menatap Hei Yu di sisinya. Kalian masih mencoba melawan pertempuran yang sia-sia. Aoku, Bai Feng, dan Liu Tu mencibir. Seketika itu, ketiganya berubah menjadi tiga bayangan kabur dan melesat langsung ke arah Hei Yu. Ketiganya bergandengan tangan untuk bersama-sama mengurus Hei Yu sesuai perintah Kaisar Iblis Peng. Sangat jelas bahwa Kaisar Iblis Peng ingin Hei Yu mati. Dan dengan keadaan saat ini, ketiganya juga tidak percaya bahwa mereka akan gagal. Xiao Hei, mustahil bagimu untuk mendapatkan kesempatan membunuh mereka. Sebaiknya kau menyerah saja untuk saat ini, kata Qin Yu melalui transmisi suara. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk mengirim Hei Yu ke alam Jianglan. Hei Yu menoleh untuk melirik Qin Yu. Ia akhirnya menyerah dan berhenti melawan. Ketiga sosok buram itu menerkam udara kosong. Kemana dia pergi? Aoku, Bai Feng, dan Liu Tu saling memandang dengan cemas. Hei Yu yang sebelumnya berada di depan mereka telah menghilang begitu saja. Ketiganya menatap Qin Yu secara bersamaan. Qin Yu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot mencari lagi, Hei Yu sudah berada di dalam istana abadi Qin Yu. Dan aku juga." Tepat ketika Qin Yu bersiap memasuki alam Jianglan, tiba-tiba cahaya ilahi bersinar menembus pikiran Qin Yu. "Mungkin aku bahkan bisa pergi dari sini dengan aman." Qin Yu memutuskan untuk tidak memasuki alam Jianglan. Istana abadi Qin Yu. Itu hanya akan menunda kematianmu. Di kejauhan, Kaisar Iblis Peng sedang berjalan dengan acuh tak acuh. Tampaknya Kaisar Iblis Peng sangat yakin akan mampu menembus istana abadi Qin Yu. Aoku, Bai Feng, dan Liu Tu tampaknya memiliki ide yang sama tanpa berbicara dan mulai menyerang Qin Yu secepat kilat. Namun, sesaat sebelum mereka menyerang, Qin Yu telah bertindak. Kecepatannya sangat luar biasa. Hanya meninggalkan jejak samar, Qin Yu telah melesat di depan Aoku. Teman lama, ini kali kedua. Qin Yu muncul di hadapan Aoku. Aoku sangat terkejut. Dia sangat yakin tentang kekuatan Qin Yu. Jika Qin Yu tidak berubah menjadi dua tubuh aslinya, maka hanya dengan satu tubuh, terutama dengan wujudnya saat ini yang bahkan belum berubah ke wujud pertempuran, Qin Yu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Dengan kecepatan kilat, Aoku memasuki wujud pertempuran. Senjata ilahinya, gada berduri, juga dilayangkan dengan ganas ke depan. Bang! Seperti dua meteorit raksasa yang bertabrakan, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Qin Yu dan Aoku berpisah secara bersamaan. Kenapa Qin Yu tidak menggunakan teknik jari tajamnya? Aoku mulai berpikir. Dalam pertarungan terakhir mereka, Qin Yu hampir membunuhnya ketika menggunakan pedang ilahi penembus langit dan jari penembus langitnya. Itu adalah sesuatu yang masih segar dalam ingatan Aoku. Semakin kuat benturannya, semakin kuat pula pantulannya. Dengan memanfaatkan kekuatan pantulan tersebut, tubuh Qin Yu melengkung indah dan langsung tiba di samping Kaisar Iblis tingkat 8 lainnya di depan Bai Feng. Di antara ketiga Kaisar Iblis, Bai Feng adalah yang terlemah. Bai Feng mendengus dingin. Pedang panjang senjata ilahi tingkat menengah di tangannya berubah menjadi sinar merah saat ditusukkan ke Qin Yu. Kemanapun pedang ilahi itu lewat, ruang akan terdistorsi. Qin Yu hanya bergerak beberapa sentimeter, sisanya tampak tidak berubah. Pedang ilahi menusuk tubuh Qin Yu. Seperti pedang logam biasa yang menembus kulit padat, pedang ilahi tampak tersangkut. Pedang itu hampir tidak mampu menembus beberapa sentimeter. Bai Feng terkejut. Dia pernah mendengar bahwa tubuh Qin Yu sangat kuat, hampir sekuat artefak ilahi. Namun, dia tidak mampu menahan keterkejutannya ketika mengalaminya sendiri. Qin Yu tidak memperdulikan pedang ilahi Bai Feng yang menusuk tubuhnya. Sebaliknya, dia mulai mempercepat kekuatan 9 langkah melalui lubang hitamnya. Dengan itu,
dia menembakkan jari penembus langit yang paling menakutkan dan menghancurkan pertahanan Bai Feng, menembus dantiannya. Pada saat yang sama, Qin Yu juga menusukkan pedang ilahinya ke dalamnya. Bang! Kekuatan 9 langkah yang terkandung dalam pedang ilahi juga meledak. Jiwa baru Bai Feng beruntung lolos dari jari penembus langit, tetapi melawan kekuatan 9 langkah yang ditembakkan ke segala arah dari pedang ilahi yang ditancapkan ke dantiannya, jiwa barunya akhirnya terkena. Jiwa baru dengan pertahanan yang sangat lemah hancur di tempat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Wajah Bai Feng dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang tokoh di klan burung yang hanya berada di urutan kedua setelah Kaisar Iblis Peng, akan mati di sini, mati dalam pertempuran yang tampaknya sudah pasti dimenangkan. Dia bahkan tidak dapat menggunakan jurus pamungkas spesialnya, jarum ekor Phoenix. Bang! Tubuh Bai Feng terhempas ke tanah dengan keras. Kaisar Iblis Bai Feng tingkat 8, mati. Mengenai pedang ilahi tingkat menengah ini, saya akan menerimanya dengan senang hati. Pada saat Qin Yu membunuh Bai Feng, dia telah merebut pedang ilahi miliknya. Bersamaan dengan itu, kesadaran abadinya telah meliputi seluruh area sekitarnya. Semua orang di tempat kejadian, termasuk Kaisar Iblis Peng, setiap tindakannya dipantau secara ketat oleh Qin Yu. Terutama Kaisar Iblis Peng, Qin Yu selalu berhati-hati terhadapnya. Pada saat itu, Aoku dan Liu Tu yang melihat pemandangan ini tercengang. Bai Feng, yang telah menjadi rekan mereka selama bertahun-tahun, tiba-tiba meninggal begitu saja. Dan pada saat yang sama ketika mayat Bai Feng jatuh ke tanah, cahaya keemasan tampak telah menembus ruang dan waktu, tiba di depan Qin Yu. Bagaimana mungkin dia secepat ini? Qin Yu, yang telah menyebarkan kesadaran abadinya untuk memperhatikan Kaisar Iblis Peng, setelah menyadari bahwa Kaisar Iblis Peng telah mulai bergerak, hanya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit sebelum serangan Kaisar Iblis Peng tiba di depannya. Bang! Sebuah tinju keras mendarat di dada Qin Yu, yang wajahnya dipenuhi rasa terkejut. Seperti seberkas cahaya, Qin Yu menghantam pilar hitam. Pilar hitam, yang dirancang khusus untuk menahan orang, hancur berkeping-keping dengan suara gemuruh keras dan roboh. Namun, Qin Yu tidak berhenti. Dia terus menghantam tanah tanpa ampun. Hantaman kerasnya mengguncang seluruh puncak gunung Singa Kuning. Tubuhmu sungguh kuat, Kaisar Iblis Peng mengepalkan tinjunya. Jika tubuh Qin Yu sedikit lebih lemah, maka dia tidak akan terhempas ke tanah. Pukulan itu justru akan menembus tubuhnya. Kemana dia pergi? Aoku dan Liu Tu terbang ke lubang tempat Qin Yu terhempas. Lubang itu sangat dangkal, kedalamannya hanya sekitar sepanjang tubuh manusia. Qin Yu baru saja terhempas ke dalamnya tetapi sudah menghilang begitu saja. Suara Kaisar Iblis Peng terdengar. Jangan khawatir, Qin Yu itu sudah menghilang begitu dia menghantam tanah. Kurasa, istana abadi Qin Yu pasti telah berubah menjadi semacam titik kecil dan bersembunyi di tanah. Kata Kaisar Iblis Peng sambil menunjuk ke lokasi tempat Qin Yu mendarat. Yang mulia sungguh brilian, pujian Aoku dan Liu Tu. Kaisar Iblis Peng berkata dingin dan lugas, cukup. Bai Feng terbunuh oleh Qin Yu dalam keadaan seperti tadi, Bai Feng benar-benar terlalu ceroboh. Kematiannya tidak bisa disalahkan pada orang lain. Kita akan pergi dari sini dan keluar dari arai api pemurnian elemen penyegel. Kita akan menyuruh mereka menggunakan api surgawi yang sangat senyap untuk membakar semuanya. Baik, Aoku dan Liu Tu menerima perintah tersebut. Dengan Kaisar Iblis Peng sebagai pemimpin, Aoku dan Liu Tu mengikuti di belakangnya di kedua sisi dan terbang keluar dari jangkauan arai api pemurnian elemen penyegel. Dibandingkan dengan saat mereka masuk, mereka telah kehilangan seorang anggota, Bai Feng. Di dalam alam Jianglan, wah, kecepatan itu benar-benar cepat. Qin Yu masih merasa takut hanya dengan memikirkannya. Dengan dada Qin Yu sebagai pusatnya, sebuah lubang terbentuk. Sebagian besar tulang dadanya patah. Seandainya bukan karena energi elemen kehidupan yang memulihkannya dengan cepat, pukulan itu kemungkinan besar akan menembus tubuh Qin Yu. Namun, saat ini, Qin Yu telah pulih sepenuhnya. Aku menduga Kaisar Iblis Peng akan menggunakan formasi api pemurnian elemen penyegel dan membakar semuanya sekarang. Sudut bibir Qin Yu sedikit terangkat. Namun, aku tidak tahu apakah aku cukup beruntung untuk keluar kali ini. Seketika itu, sosok Qin Yu mulai terbang dengan cepat menuju lokasi yang jauh. Tepatnya, itu adalah kediaman ketiga bersaudara tersebut.
Saat ini, 16 Kaisar Iblis sedang mengendalikan formasi api pemurnian elemen penyegel dari segala arah di luar formasi besar tersebut. Melihat Kaisar Iblis Peng dan dua lainnya keluar, ke-16 Kaisar Iblis itu semuanya membungkuk. Yang mulia, Kaisar Iblis Peng mengangguk sedikit. Dengarkan, istana abadi King Yu itu berada di dalam susunan api pemurnian elemen penyegel. Kalian semua harus membakar habis semua yang ada di dalam susunan api pemurnian elemen penyegel terlebih dahulu. Setelah itu, aku sendiri akan masuk dan perlahan-lahan menangani istana abadi King Yu itu. Kaisar Iblis Peng memberi perintah kepada ke-16 Kaisar Iblis. Baik, Yang Mulia. Ke-16 Kaisar Iblis itu segera mulai melakukan satu demi satu segel tangan. Kaisar Iblis Peng melirik pemandangan itu. Saat ini, mereka menggunakan api surgawi biru untuk membakar semua bebatuan gunung dan sebagainya di dalam formasi susunan. Mereka hanya akan menggunakan api surgawi sangat senyap ketika mencapai hal-hal yang tidak dapat mereka bakar dengan api surgawi biru. Kaisar Iblis Peng menoleh. Segera setelah itu, dia mulai terbang menuju dataran di bawah Gunung Singa Kuning. Liu Tu dan Aoko mengikutinya dan terbang menuju dataran itu. Kaisar Iblis Peng mendarat, lalu dengan santai menyilangkan kakinya dan duduk. Kalian berdua juga bisa duduk. Kesadaran iblisku telah sepenuhnya meliputi formasi api pemurnian elemen penyegel itu. Jika terjadi sesuatu, aku akan segera mengetahuinya. Terima kasih, Yang Mulia. Liu Tu dan Aoko juga duduk dengan kaki bersilang. Yang Mulia, bawahan ini memiliki satu kalimat yang ia ragu-ragu apakah harus diucapkan atau tidak, kata Aoko dengan suara rendah. Bicaralah, kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh. Aoko mengangguk. Yang Mulia, bahkan jika Hei Yu itu berkultivasi, Yang Mulia memiliki harta warisan. Jadi bagaimana mungkin Hei Yu itu bisa melampaui Yang Mulia? Mengapa Yang Mulia begitu mementingkan untuk membunuhnya? Bahkan jika kita mengampuni nyawanya yang kecil itu, tetap saja tidak akan berarti banyak. Kau picik, Kaisar Iblis Peng tertawa kecil. Liu Tu, Aoko, dulu ketika aku bersaing memperebutkan status Kaisar Iblis Peng dengan Fang Chong, kalian seharusnya juga tahu apa yang terjadi. Liu Tu mengangguk. Fang Chong dan Yang Mulia sama-sama merupakan binatang suci super Kaisar Iblis tingkat 7. Yang Mulia adalah burung peng agung bersayap emas sedangkan dia adalah burung peng agung listrik gelap. Kalian berdua adalah binatang suci super dari klan Peng, persaingan untuk gelar Kaisar tentu saja sesuatu yang kami, para bawahan, ingat dengan jelas. Harus kuakui, jika kita hanya membandingkan kekuatan, maka aku akan sedikit lebih rendah dari Fang Chong itu. Meskipun burung peng agung listrik gelap dan burung peng agung bersayap emas sama-sama binatang suci super, burung peng agung listrik gelap tidak hanya memiliki kecepatan tinggi, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan misterius dan luar biasa. Saat itu, peluangku untuk mendapatkan gelar Kaisar Iblis Peng tidak terlalu besar. Liu Tu, saat itu, Fang Chong menikahi seorang wanita dari klanmu. Apakah kau masih ingat itu? Tanya Kaisar Iblis Peng sambil tersenyum. Liu Tu mengangguk. Wanita itu juga bisa dianggap sebagai seorang jenius dari klan Elangku. Wujud aslinya hanyalah seorang anggota klan Elang biasa, dia bahkan bukan binatang suci. Namun, kecepatan kultivasinya sebanding dengan binatang suci tingkat tinggi. Liu Tu saat ini adalah kepala klan Elang. Wujud aslinya juga merupakan binatang suci tingkat tinggi terkuat dari klan Elang, Elang Api Biru. Kaisar Iblis Peng mengangguk. Fang Chong itu awalnya juga orang yang sangat ambisius dan kejam. Aku telah bersaing dengannya sepanjang hidupku. Saat itu, dia umumnya bersikap dingin kepadaku. Namun, siapa yang menyangka bahwa orang seperti itu akan jatuh cinta pada seorang wanita dari klan Elangmu? Aku hanya merencanakan strategi sederhana tetapi mampu menyebabkan Fang Chong terluka parah dan bahkan kehilangan nyawanya di tanganku. Kekalahan Fang Chong dari Yang Mulia juga disebabkan oleh kurangnya pelatihan hati dan pikirannya. Liu Tu menyanjung. Kaisar Iblis Peng mengangguk. Untuk hidup, bagaimana mungkin seseorang membiarkan dirinya terikat oleh orang lain? Jika aku ingin membunuh seseorang, maka aku akan membunuh. Jika aku ingin melawan surga, maka aku akan melawan surga. Hanya dengan cara itulah seseorang akan bahagia. Kaisar Iblis Peng memiliki sedikit kebanggaan yang kejam dalam tatapannya. Aku, Zhong Yan, bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak takut pada langit maupun bumi. Namun, siapa sangka bahwa ketika Fang Chong terluka parah saat itu,
dia akan membelah ruang angkasa dengan sekuat tenaga dan berhasil membuka terowongan ruang angkasa antara alam abadi, alam iblis, dan alam setan dengan alam fana. Dia melemparkan bajingan kecil itu ke dalam terowongan ruang angkasa itu. Itu, bagiku yang tidak takut pada langit maupun bumi, justru membuatku gelisah dan takut. Meskipun Kaisar Iblis Peng mengatakan dia takut, ekspresinya justru tidak berubah. Dari Song Jue, aku mengetahui betapa menakutkannya anak dari burung Peng Agung Listrik Gelap dan seorang wanita klan Elang, yang bahkan bukan binatang suci. Tidak hanya kecepatannya sebanding dengan kecepatanku, dia juga memiliki semua kemampuan luar biasa yang dimiliki burung Peng Agung Listrik Gelap. Pada saat yang sama, pertahanan klan Elang biasanya cukup bagus. Namun, pertahanan Hei Yu ini bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar binatang suci super variasi yang sempurna. Jika hanya itu masalahnya, aku tidak akan takut. Yang paling membuatku khawatir adalah kecepatan kultivasinya. Dia baru berkultivasi selama berapa tahun. Namun, dia sudah menjadi Kaisar Iblis tingkat 5. Aku belum pernah mendengar kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan dari klan burung sebelumnya. Kaisar Iblis Peng tertawa dingin. Meskipun bajingan kecil ini tidak dapat mengancamku di alam abadi, iblis, dan setan, tetapi jika aku terus mengabaikannya, dengan kecepatan kultivasinya, sangat mungkin dia akan melampauiku suatu hari nanti di alam ilahi. Aoku, katakanlah, apakah aku akan mengabaikannya dan membiarkannya terus hidup? Aoku akhirnya menyadari sesuatu. Pandangan bawahan ini sungguh sempit dan dangkal. Aku benar-benar belum mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi setelah naik ke alam ilahi. Sebagian besar Kaisar Iblis seperti Aoku khawatir tentang kesengsaraan ilahi. Mereka tidak yakin bahwa mereka akan mampu melewati kesengsaraan ilahi, jadi siapa di antara mereka yang peduli untuk memikirkan apa yang akan terjadi setelah mereka naik ke alam ilahi. Namun, Kaisar Iblis Peng memiliki harta warisan yang memungkinkannya melewati kesengsaraan ilahi dengan mudah dan telah mulai memikirkan masa depan. Ketika Song Jue berbicara tentang Hei Yu ini, aku hampir sepenuhnya yakin bahwa dia adalah anak haram Fang Chong. Wujud aslinya adalah seekor elang. Tetapi apakah klan elang memiliki binatang suci sekuat itu? Lebih jauh lagi, dia juga mengetahui banyak kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh binatang suci super dari klan Peng. Jika ayahnya bukan Fang Chong, lalu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan luar biasa dari klan Peng? Memiliki putra seperti itu, Fang Chong seharusnya bangga. Sayangnya, hari ini, putranya juga akan mati. Saat Kaisar Iblis Peng mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit di atasnya. Mereka seharusnya sudah hampir menyelesaikan penyempurnaan sekarang. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu, Hou Fei dan Hei Yu saat ini sedang bersama. Xiao Hei, jangan terlalu patah hati. Qin Yu dan Hou Fei sama-sama menatap Hei Yu. Sebagai pemilik alam Jianglan, Qin Yu mampu mendengar suara-suara di sekitar alam Jianglan. Dengan demikian, percakapan Kaisar Iblis Peng, Aoku, dan Liu Tu sebelumnya secara alami terdengar olehnya. Ketika dia mendengar bahwa itu menyangkut informasi kelahiran Hei Yu, Qin Yu, hanya dengan sebuah pikiran, membuat suara Kaisar Iblis Peng dan mereka terdengar di sekitar ketiga bersaudara itu. Jadi, ternyata ayah dan ibuku sama-sama sudah meninggal. Mata Hei Yu sedikit berkaca-kaca. Burung berambut campuran, aku hampir sama sepertimu. Bahkan sampai sekarang aku masih tidak tahu siapa ayahku. Hou Fei menghibur Hei Yu. Xiao Hei, jangan sedih. Qin Yu mulai tersenyum. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, Hei, aku tidak menyangka rencana yang kupikirkan secara spontan itu benar-benar berhasil. Xiao Hei, Fei Fei, kita tidak perlu lagi bersembunyi di dalam alam Jianglan sepanjang waktu di masa depan. Bagaimana bisa? Hou Fei menatap Qin Yu. Hei Yu juga mengusap air matanya dan menatap Qin Yu. Qin Yu menjelaskan, aku tahu Kaisar Iblis Peng akan mengira alam Jianglan berada di tempat-tempat tertentu di dekat tempat aku mendarat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa, saat pertama kali aku bertarung melawan Aoku, alam Jianglan sudah berubah menjadi setitik debu dan menempel di pakaiannya. Mengingat betapa luar biasanya alam Jianglan, bahkan jika Aoko menggunakan kesadaran iblisnya untuk mencari, dia tetap tidak akan mampu menemukan setitik debu yang telah berubah menjadi alam Jianglan. Mereka saat ini berada di luar susunan api pemurnian elemen penyegel dan baru saja selesai berbicara.
Saya menduga mereka akan terbang ke atas sekarang. Ayo kita naik, kata Kaisar Iblis Peng dengan acuh tak acuh. Aoku dan Liu Tu menerima perintah itu. Ketiganya terbang dengan cepat menuju langit. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa pada saat mereka terbang menuju langit, sebutir debu jatuh dari tubuh Aoku, mendarat di tanah, dan menyatu dengan dataran, menjadi salah satu dari sekian banyak butiran debu di pasir.